Halo pemirsa, tak terasa sudah akhir pekan lagi ya. Nah, sudah siap dengan kegiatan akhir pekan Anda? Kalau belum punya rencana, Travel Notes kali ini mungkin bisa mencerahkan pikiran dan jadi dapat ide kemana Anda akan memanfaatkannya. Hari ini saya akan ajak Anda ke kawasan Jakarta Pusat, sedikit bernostalgia dengan tempat ini, sekaligus cari tahu aktivitas menarik apa saja yang bisa dijumpai warga Jakarta di tengah kota. Jika warga Jakarta diminta menyebutkan monumen apa saja yang ada di kotanya, monumen pembebasan Irian Barat di lapangan Banteng biasanya tak pernah absen disebutkan. Nah, kita refresh ingatan kita yuk tentang sejarah kawasan ini. Di abad ke-19, kawasan ini dimanfaatkan oleh masyarakat golongan elit bangsa Belanda sebagai tempat berkumpul menghabiskan waktu di akhir pekan. Di tahun 1945 saat Indonesia telah merdeka, lapangan ini berubah nama menjadi Lapangan Banteng hingga saat ini. Konon nama Lapangan Banteng diambil karena kawasan ini adalah sebuah hutan belantara di saat itu. Di zaman penjajahan Belanda, kawasan ini dinamakan Waterloo Plain. Tapi pribumi di Batavia kala itu lebih suka menyebutnya Lapangan Singa. Sebab di tengah lapangan yang juga berdiri Istana Gubernur Jenderal Daendels ini, terpancang tugu peringatan dengan patung singa di atasnya. Tugu itu didirikan pada tahun 1828 untuk mengenang pertempuran Waterloo. Sejak namanya berganti menjadi Lapangan Banteng di tahun 1945, sejarah lain kembali tercatat di tahun 1962 dengan dibangunnya Monumen Pembebasan Irian Barat yang diresmikan Presiden Soekarno 17 Agustus 1963. Patung ini dibuat oleh Edi Sunarso yang juga membuat patung Dirgantara setahun setelahnya. Selain bersejarah, kawasan seluas 4,5 hektar ini sekarang semakin layak menjadi ruang terbuka hijau yang bermanfaat sebagai paru-paru ibu kota Jakarta. Karena luas dan rindangnya pepohonan, Taman Lapangan Banteng rutin digunakan untuk acara publik hingga pameran. Seperti Flona, salah satu pameran flora dan fauna yang digelar tiap tahun sejak 10 tahun terakhir. Sejak tahun 1971, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggelar Festival Flora dan Fauna. Ini bukti atau komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk menghijaukan kota ini. Dan dari festival ini pula, masyarakat diajak untuk peduli terhadap penghijauan mulai dari lingkungan terdekat mereka, dari rumah. Sebelum rutin digelar di Taman Lapangan Banteng, Flona sempat memanfaatkan taman-taman terbuka hijau di Jakarta lainnya, seperti Taman Langsat dan Taman Barito di Jakarta Selatan. Tahun ini adalah tahun ke-32 Bursa Flora dan Fauna mengajak warga Jakarta peduli terhadap penghijauan lingkungan. Disinilah tempatnya bisa meningkatkan kepedulian masyarakat, peduli sama yang namanya tanaman, pohon dan sebagainya. Dan di sini tempat berkumpulnya. Target Flona itu buat semuanya, dari anak kecil sampai dewasa. Sebenarnya lebih kepada untuk menampilkan, memamerkan keindahan banyaknya keanekaragaman hayati sebenarnya yang kita punya nih Jakarta dan khususnya juga di Indonesia, seperti itu. Lebih kepada itu. Iya, Festival Flona ini tiap tahunnya juga selalu diikuti oleh pemerintahan 5 wilayah di DKI Jakarta. Nah, 5 wilayah itu diwajibkan untuk membuat stand yang menampilkan seperti apa flora dan fauna yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dan sekarang nampaknya lebih variatif ya pemirsa ya. Kita akan lihat ada kapal besar di samping saya, mungkin Kepulauan Seribu. Assalamualaikum. Oke. Nah, bener kan? Kepulauan Seribu pemirsa, karena dari jauh saya udah ngeliat ada kapal. Sepertinya ini kayak menawarkan, ayo ke Pulau Seribu supaya berwisata bahari gitu ya. Betul sekali. Ada non siapa di sini? Non Hani. Non Hani dan Bang siapa? Bang Aldi. Bang Aldi. Kalau kalian lihat Jakarta sekarang penghijauannya gimana sih? Non, gimana Non? Kalau menurut aku sendiri,
Jakarta itu udah mulai berkembang nih penghijauannya. Pemerintah juga udah mulai sadar bahwa ruang terbuka hijau itu harus diperbanyak gitu, karena itu menjadi kebutuhan setiap orang, apalagi tentunya di ibu kota ini sendiri. Oke, Gitu biar sih. ada penghijauan, Iya. ada paru-paru kota juga gitu betul ya. sekali. Betul sekali. Nah, kalau dari Bang Aldi sendiri, biar ngajakin orang-orang Jakarta mau menghijaukan kotanya sendiri, paling nggak dari lingkungan terdekat ya, dari Oke. rumah. Apa sih yang bisa kita lakukan dari diri sendiri adalah pertama pasti tanam pohon Tanam di rumah, pohon. tanam Oke. pohon Di rumah aja aja dulu, dulu. oke. Dan yang kedua justru pemerintah DKI Jakarta bagus sekali dalam membuat event-event seperti ini. Jadi orang-orang Jakarta sendiri paham betul melek istilahnya. Wah, kita harus punya flora nih, kita punya fauna nih. Kita harus beli-beli tanaman untuk supaya penghijauan di Jakarta itu makin lebih baik lagi. Oke, dan dimulai dari rumah sendiri. Betul. Beli Iya. tanaman apa yang kita suka. Betul. Tapi kalau udah beli, nyampe di rumah jangan lupa dirawat. Betul Ya, banget. gitu ya. Tahun ini ada 180 peserta yang membuka stand baik dari pehobi, komunitas pecinta tanaman, dan hewan peliharaan berkumpul di sini selama sebulan penuh. Nah, sudah menemukan ide untuk tujuan akhir pekan? Tapi tempat Anda pemirsa, Travel Notes akan kembali usai jeda.